Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Wusen Jujai. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung ya, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Di episode kemarin kita melihat jika Lord Kinchen dan yang lainnya telah sampai di alam Yu kuno. Seperti diketahui yang datang ke tempat ini bukanlah kelompok Kinchen aja, tapi juga semua jenius dari semua benua juga hadir ke tempat ini. Yang mana di tempat ini memiliki banyak misteri yang di dalamnya selalu terdapat harta-harta yang sangat langka. Dan satu kelompok baru akhirnya tiba, yang adalah sekte ilusi yang berisi hanya wanita aja. Ternyata salah satu dari mereka merupakan teman kecil Lord Kinchen saat dulu berada di benua Baitian yang adalah Chen Sisi. Keduanya sangatlah tidak menyangka jika mereka akan bertemu di alam Yu kuno mewakili kelompok masing-masing mereka. Keduanya pun saling menyapa hingga pada akhir episodenya kita melihat Ling Yi yang mulai mendekati Chen Sisi hingga meremehkan Kinchen. Namun kedatangannya tidak berlangsung lama dikarenakan terdengarlah sosok yang menghentikannya. Yang berasal dari keluarga Ling, tepatnya adalah Ling Bujong. Diketahui dia ini merupakan guru Ling Yi yang langsung aja mengeluarkan kekuatannya menyerang Chen Sisi. Dia mengklaim kalau Chen Sisi tengah membahayakan muridnya dengan menggunakan teknik pesonanya. Tapi beruntung serangan tersebut dapat ditahan oleh tetua klan ilusi yang seketika aja dia pun maju menyelamatkan Chen Sisi. Seperti biasa dengan nada bicara yang lembut, tetua itu pun menyayangkan Bujong yang praktisi tua kini malah menyerang seorang gadis yang lemah. Tentu perilaku tersebut sangatlah memalukan baginya yang merupakan praktisi senior. Tapi tetap aja Bujong tidaklah malu karena apa yang dilakukan sebenarnya adalah untuk menyelamatkan muridnya yang sedang dalam bahaya terkena teknik tercela dari sekte ilusi. Namun tuduhan tersebut langsunglah disangkal tetua itu karena nyatanya bukanlah muridnya yang membahayakan Ling Yi, melainkan Ling Yi lah yang mau duluan untuk menggoda Chen Sisi. Sontak aja Ling Yi pun auto panik karena kini dia tidaklah mendapatkan Chen Sisi. Begitu juga dengan Nana yang kini sangatlah kesal dengan dirinya yang telah mengatainya. Segera Ling Yi pun datang meminta maaf pada Nana karena sikapnya tadi merupakan ulah dari sekte ilusi. Katanya dirinya tadi sudah dibuat bingung maka semua perkataannya tadi tentang Nana adalah tidak benar. Meski begitu, Nana yang dari awal tidak menyukainya lantas ia pun tidaklah memperdulikannya. Ling Yi pun terus aja memaksa agar Nana mau mendengarkannya serta memaafkannya. Tapi di sana Ouyang Su kemudian menghentikan Ling Yi dan menyuruhnya untuk menjauh darinya. Melihat muridnya yang sedang bersedih, Bujong pun kemudian menghampiri mereka membujuk Ouyang Su untuk memaafkan muridnya. Di mana memanglah benar jikalau tadi Ling Yi sebenarnya sudah terkena teknik pesona. Meski begitu tetap aja Ouyang Su tidaklah memaafkannya dan langsung aja menjauhinya. Sontak aja Ling Yi benar-benar bersedih, dia kemudian mau mengejarnya lagi tapi dihentikan oleh Ling Bujong. Di sisi lain di tempat Lord Kinchen dia tetaplah santuy yang kini langsung didatangi oleh Chen Sisi. Dia mengatakan jika barusan dia sudah membantu Kinchen memberikan pelajaran pada Ling Yi karena tadi sudah mengatainya. Namun Lord kita menyangkalnya karena yang telah dilakukan Chen Sisi sebenarnya bukanlah memberinya pelajaran, melainkan menambah masalah dengan membangkitkan kebencian Ling Yi kepada dirinya. Meski begitu hal itu tidak menjadi masalah karena Lord kita masih penasaran dengan keberadaan Chen Sisi yang kini sampai ke alam Yu kuno ini. Lagi-lagi pertanyaan tersebut tidak sempat dijawab olehnya karena sang tetua dari arah belakang langsunglah mengajaknya untuk segera pergi.
Sebelum pergi, Chen Sisi mengatakan jika nanti bertemu dengan lore kita lagi, maka dirinya akan memberitahukannya. Jelas sang tetua ilusi sangatlah penasaran dengan Lord Qinchen yang sangat akrab dengan Chen Sisi. Dia menjawab jika Lord Qinchen ini merupakan seorang teman saat dirinya berada di benua Baitian dulu. Tapi bibinya ini sepertinya curiga dengan mereka yang bukanlah teman biasa, melainkan adanya hubungan khusus antara mereka berdua. Chen Sisi yang mendengar ini menjadi panik bukan kepalang ya. Dia kemudian berusaha meyakinkan bibinya jika di antara mereka memang tidak ada apa-apa. Itu karena dirinya ini tidaklah memenuhi standar menjadi kekasih Qinchen, karena kekasihnya itu merupakan sosok yang sudah bergabung di Balai Penegak Hukum. Mendengar itu, si bibi kembali menjadi kaget. Siapa sangka Lord Qinchen yang terlihat biasa aja memiliki kekasih dari kelompok Balai Penegak Hukum. Meskipun begitu, si bibi tetaplah memperingatkannya kalau Chen Sisi tidak boleh memiliki kekasih karena dirinya merupakan anggota sekte ilusi. Di mana jika Chen Sisi memanglah memiliki hubungan khusus pada Lord Qinchen, maka sudah pasti dirinya akan dihukum oleh pemimpin sekte mereka. Begitu juga dengan Lord Qinchen yang kini mendapatkan arahan dari tetua situ mengenai kejadian barusan, di mana dia menyarankannya untuk tidak membuat masalah dengan dekat dengan anggota sekte ilusi karena mereka sangatlah licik. Mendengar itu, Lord Qinchen pun mengerti dan berterima kasih. Tak lama dari itu, seketika area di sana pun bergetar yang membuat Chen Sisi dan juga Lord Qinchen menjadi kaget bukan kepalang. Ternyata getaran itu bersumber dari sebuah kapal yang kini datang ke tempat mereka. Dari atas kapal kita sudah melihat ada sekumpulan orang yang sudah bersiap untuk segera turun. Yang ternyata itu adalah kapal Kekaisaran Xuan Yuan. Tak disangka ketika melihatnya, Lord Qinchen pun seketika mengeluarkan kekuatannya dan ingin menyerangnya. Beruntung tetua di sampingnya menghentikannya dan menyarankannya untuk tidak bertindak gegabah. Di mana jika Lord Qinchen membuat kelompok ini marah, maka Papilion Pill sekalipun tidak bisa menyelamatkannya. Langsung aja setelah sampai, sebuah portal pun muncul dan keluarlah sebuah kelompok yang di sana terdapat sosok pria muda yang sangat kuat. Melihat ini, Lord Qinchen langsung mengetahui tentang kekuatan pria ini yang memiliki tubuh guntur alami. Bisa kita sebut dia adalah Peng Yulei, putra kaisar angin dan juga guntur. Dengan gaya sombongnya dia pun berjalan maju melewati semua orang di tempat tersebut. Semua orang begitu ketakutan, bahkan semuanya pun menghormatinya. Namun berbeda dengan Lord Qinchen yang nampaknya dia memiliki sebuah dendam pada kekaisaran Xuan Yuan. Tapi kali ini Lord Qinchen sangatlah sabar dan tentu saja nanti dia akan beraksi membantai kelompok ini. Awalnya kedatangannya seperti tidak ada yang menarik bagi dirinya, tapi setelah melihat Chen Sisi, matanya pun menjadi terbuka dan langsung mendekatinya. Dengan satu pandangan, Peng Yulei begitu terpesona dengan Chen Sisi, bahkan dengan gaya arogannya dia pun menanyakan nama dari Chen Sisi. Tapi pertanyaannya tidaklah dijawab yang membuat Yulei pun begitu marah dan kini langsung menyerangnya. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Apakah pertarungan di sana akan pecah ataukah ada solusi yang bisa meredakan amarah dari Peng Yulei? Untuk itu sebelum Mimin akhiri videonya, seperti biasa Mimin akan bahas untuk spoiler lanjutannya. Dalam cuplikannya kita bisa melihat kalau tetua sekte ilusi jelas aja tidak tinggal diam. Dia segera maju menahan serangannya yang bahkan dengan sikap lembutnya dia pun kembali menggoda Yulei hingga memprovokasinya. Awalnya Yulei ini merasa sangatlah senang karena dia menyangka kalau tetua inilah yang akan memberitahukan nama Chen Sisi. Namun ternyata tetua ini hanyalah menggoda aja dan ketika akan dipeluk tiba-tiba dia pun menghilang. Alhasil tindakan tersebut bukanlah meredakan emosinya, malah kini membuat Yulei menjadi murka dan langsung mengeluarkan kekuatannya. Melihat ini, Ling Yi dan yang lainnya mereka menjadi sangat ketakutan dan nanti siapakah yang berani untuk menghentikan si Yulei ini? Yang pasti kalau menurut Mimin siapa lagi yang akan maju kalau bukan Lord Qinchen?
Segitu dulu untuk spoiler dari episode selanjutnya ini. Jika penasaran, maka Mimin akan kembali lanjutkan di hari Selasa. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.